kasih itu untuk motong stok. Motong stok. Ya, jadi biar yang barang-barang yang udah keluar itu stoknya kepotong gitu ya. Jadi kita tarik dulu nih salesnya. Kita udah bisa pesanan. Pesanan. Ya. Lupa aku miringin dulu. Udah nyampe kamu. Jadi vlogger nih. Juga kayak gitu waktu itu. Nah, nggak bisa lah gitu. Nah, terus itu XX aja. Ke semua itu terus atur periode ini, atur periode ya, klik tanggalnya. Nah, kita bikin dari tanggal 1 Juli sampai biasanya kita tiap minggu ya. Tapi kan sekarang karena udah tanggal berapa? 13. Jadi kita bikin aja sampai tanggal 12. Jadi tarik dari tanggal 1 sampai 12. Jadi langsung aja. Oh iya. 1 terus langsung ke 12 nya. Coba lagi ulang. 1 ke 12. Nah, oke. Juli ya, ingetin tanggalnya, bulannya jangan lupa. Terus ini ekspor all ya. Biasanya itu kayak seminggu sekali, misal dari tanggal 6 sampai tanggal 12. Iya, kita harus impor di hari Selasa pokoknya. Jadi kita Oh, pengerjaannya di Senin itu kita kerjain biasanya. Nah, Selasa udah harus impor. Gitu. Nah, sini produk kita. Iya. Bis itu unduh berkas. Iya. Ini buat yang ukuran kecil. Ini nanti boleh yang impor ya, jadi tapi ya apa kita. Silakan dilihat dia belajar ada tulisannya. Aman di kulkas, aman microwave, aman di oven, kayak boleh. Tunggu nanti kita pegang. Ya, biasanya customer tuh nanyanya sampai detail banget. Ini pasti akan berjamur. Dan dia akan nanya, ini bisa dicopot nggak kak? Bisa. Nih, ini pasti akan ditanya sama dia karena ini Nanti kita ada mana ya? hal yang paling sering ditanya karena ini pasti akan berjamur. Jadi kalau saya tanya gimana kak nyopotnya, nah ini pasti ada salah di sininya nih untuk nyopot si karetnya, biasanya kayak gitu. Karena ini pasti akan berjamur, percayalah. Kayak yang lunchbox biru itu juga. Iya. Definisi pengalaman seseorang. Tuh kayak gini pasti juga akan berjamur cuy, karena lembab kan. Benar. Oh, ini bisa ada celahnya ya? Iya, emang ada celahnya untuk dibuka pasti. Tuh. Oke, nah. Terus Kalau yang ini yang 3 nya. Yang gede ini 7. 3 sekap, 2 sekap. Ini juga sama ya, nanti yang di pause dulu aja. Nah, si ini namanya sales. Kalau aku biasanya yang pertama-tama adalah ini tambahin seat dulu nih. Ya, balik lagi. Cari status dulu. Control find status. Status. Ya. Nah, statusnya di filter. Pilih yang cancel di unchecklist. Ya, oke, di copy semua, Ctrl A langsung aja. Copy, pindahin ke sheet yang tadi. Yes. Dah. Aku ikutan dulu ya. Iya. Coba tadi filter lagi deh statusnya. Apaan aja ya? Kok kamu dikit doang? Emang kita bagus. Apa? Ya, aku juga nggak tahu kalau begini. Mereka merasa syutingnya mana-mana.
Nah, udah. Habis itu di kolom udah yang seat yang kedua. Ini dibuka dulu aja sebenarnya. Sini. Ini lu nyala nggak? Oh nyala ya. Nah, gedein aja. Oke. Ntar keder. Nah, habis ini biasanya nih ini tuh bukan nomor invoice nih, bukan nomor pesanan nih. Jadi kita insert dulu satu. Aduh, laptopnya lama banget. Terus kita cari yang ini nih. Ntar pakai laptop gue nih. Nih. Order number. Kita pilih. Biasanya aku copy aja sih. Oh, dipindahin ke depan. Ya, jadiin pokoknya kita harus nomor invoice, nomor pesanan itu harus di depan. Kayak gini. Ini nyalakan ya. Nah, habis itu kita edit dulu nih sebelum kita pakai ini create time itu harus diedit karena kita pakainya itu harus short date nih. Untuk ngeditnya kita kasih kolom dulu satu di depannya. Ya. Create time, data, terus text to column. Nih ya, kliknya yang ini ya, yang find yang fix kelihatan kan ya. Di next. Nah, ini tarikin nih garis-garisnya biar kepisah sama si jam-jamnya ini. Kita nggak boleh pakai pokoknya. Terus ini pakainya yang DMY, date-nya DMY, finish. Oke. Nah, dia akan kepisah nih. Hapus biar nggak kecot, hapus. Baru nih di blok ulang, pilih ke sini short date. Nah, harus bulan yang di depan. Oh, ini bulan semua ya? Iya, ini bulan yang di depan kan, bulan 7 kan, bulan Juli. Pokoknya kalau kita mau bikin invoice yang di depan itu harus bulan ya. Udah, habis itu amount. Nah, unit price, sorry. Unit price-nya kita text kolom juga nih. Kita nggak mau ada titik 00-nya. Jadi kita blok dulu semua. Ini yang kuning-kuning convert to number. Nah, tuh jadi kayak gini. Pokoknya nggak boleh ada koma, 00 tuh nggak boleh ya. Ini karena kita pakai nanti. Udah. Kalau Ini udah, unit price aja? iya, unit price, nggak usah. Pokoknya kita pakainya unit price-nya, aku tandain deh yang kita pakai ya. Oke. Biar kamu ntar nggak bingung apaan aja. Ini ingat ya, tadi ini ada di depan nih. Ya. Tandain juga deh yang di sini. Iya. Terus kita pakai lagi create time. Create time itu adalah order ya, tanggal order. Kita butuh tanggal order. Terus kita pakai lagi ini seller SKU. Ntar kita pakai apa lagi ya? Oh, status tadi ya, jangan lupa. Status kita pakai. Udah. Nah, kalau aku biasanya kan ini udah nih ya, karena ini udah aku edit, aku nggak mau copy lagi. Biasanya aku langsung move or copy. Nih, new book, create baru. Nah, kan ini udah baru nih. Nah, baru nih kita langsung save di tempat kamu tadi. Kamu tadi nyebutnya di mana? Di PC. Terus di Dokumen. di sini. Silvi. Aja ada sales. Nah, masukin. Kayak gini biasanya kalau aku. Sales. Lazada. 1 sampai ingetin tadi kamu narik sampai tanggal berapa? 12. Betul. Oh, ada tanggalnya. Nah, udah nih, kita close aja semuanya. Close dulu.
Nah, habis itu kita ke dana. Kita mau naik dananya nih ya. Tadi kan sales udah, berarti kan kita mau naik dana keuangan. Oh, keuangan. Pendapatan saya. Keuangan terus tunggu ya, apa lagi? Keuangan, pendapatan saya. Nah, terus aku biasanya pakai yang ini. Nih lainnya, aku pakai ambil laporan bulanan bulan Juli. Jadi nanti ketarik semua tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 12 gitu. Jadi kita nggak usah misah-misahin lagi. Kita Excel. Pilih yang Excel, unduh. Oke. Udah diunduh belum tadi? Ke tadi ini. Jangan di close dulu. Nah ini nih, tar, biarin aja dulu. Nah nih, baru download. Nah baru dimasukin sini. Ingetin ya kalau Lazada itu depannya bukan nomor invoice nih. Nih tuh, dia selalu kayak gini. Jangan lupa insert ini, masukin lagi nomor invoice-nya. Cari order number nih ya. Sana itu mau diganti warna apa ya? Oh, Blue car bisa nggak? ya kan? Blue car Nih bisa. liatin lagi nih Ya. tanggalnya kayak gini lagi kan. Nah ini kita kasih. Iya, coba ya dicek stoknya ada apa enggak blue car. Kalau nggak ada jam-jamnya langsung aja. Coba Mungkin ya. ditunggu ya mas. Data. Anyway. Langsung aja DM ya. Ini kan masih begini. Kita ke home, ganti lagi short date. Tapi kalau dia nggak berubah, langsung ke ganti short date. Nah, tuh. Coba kalau tadi kita langsung ganti short date, dia nggak mau. Jadi harus ke data dulu, jadi nggak bisa langsung Ke short date. short date, nggak bisa. Udah, kita cek lagi apa nih kan tadi nih kita pakai ya, ingetin ya. Terus nih amount yang tadi aku bilang, amount kan masih ada nolong lagi nih. Jangan lupa convert to number lagi. Convert to number kayak gini, nggak apa nih minus gini, emang kayak gini ya. Nggak apa. Tuh. Dah, kalau di dana kita cuma butuh itu doang, nggak ada yang di filter, nggak ada yang kayak gitu. Pokoknya ini duit masuk soalnya nih. Oh ya gitu doang. Ya, Dana. dana ini adalah uang masuk yang kita dapat nih. Nanti kita mau cocokin sama invoice. Saya pas lagi dari tempat lo tuh. Di dana taruhnya. Oke. Sama tanggalin juga. Itu make sure kelihatan tuh videonya. Aman kelihatan. Nah capek-capek ngomong nggak kelihatan. ya? Makanya. Dana Lazada tanggal 1 sampai 12 Juli. Nah, oke. Dah. Oke gini, abis itu kita langsung ke Excel baru aja. Oke. Ini disimpan dulu deh nanti di tempat kamu. Jadi jangan dimasukin ke folder sales atau dana, jadi dia di luarnya aja. Oke. Di sini. Nggak dimasuk Lazadanya. Nah di situ tulisnya WP WP sales Lazada WP artinya apa? work progress. Oh. Oke. WP sales Lazada 1 sampai berapa ya? Oke. Sip. Nah, biasanya yang pertama kali aku bikin adalah sheet-sheetnya dulu. Kita butuh ada, kadang kalau nggak gini suka lupa, ada 5 kalau nggak salah. Ini tulisnya akhir N kemarin akhir bulan 30 Juni. Jadi ada data yang kita ambil dari invoice bulan lalu, karena pasti ada yang uangnya baru masuk di awal-awal Juli. Kayak gitu. Terus yang kedua, sheet kedua adalah sales. Nah, sales yang tadi tuh ntar kita masukin ke sini, yang tadi udah kita download. Terus itu WP sales ya. Terus sebelahnya
itu invoice tanpa NA belum. Invoice tanpa NA, inf aja sih gue inf. Nah tanpa NA gue bisa kayak gitu sih. Gini? Ya NA ya. N gede, A gede aja biar. Nah oke. Terus itu sales receipt. Oh satu lagi berarti kurang ya, sales receipt. Receive. Satu lagi nih, dana. Ini adanya di sini. Nah, pokoknya sales receipt itu belakang. Masukin dulu tuh salesnya tadi, dimasukin dulu ke situ, di copy ke sales. Ini dana. Sales, ya itu dana boleh masukin ke dana yang tadi, kan ada dana tuh. Ctrl A, ya. Save. Itu sales, buka salesnya. Langsung aja, Ctrl A. Sales. Oke. Ya. Di post dulu deh. Ya belum. Selfie belajar. Nah, itu pengerjaan aku sebelumnya tuh yang aku bilang sampai tanggal 30. Nah, enable editing. Enable ya. Dah. Panjang ya? Nah, ini nih yang kenapa? Iya dong. Jangan sirik ya, kita punya banyak orang. Ntar iri dengki lagi. Apa? Oh iya sini aja nih, gang sini. Ada. Matiin dulu. Nah, yang aku bilang, jadi tuh kalau ini kita filter, kita buka ya. Nah, dia kayak gini. Ini tuh ada yang udah ada tanggal invoice-nya, ada yang masih NA nih. Nah, ini yang NA ini, yang NA ini adalah yang akan kita matiin dulu. Ya. Nih, yang NA ini adalah yang duitnya belum masuk. Nih orderan tanggal berapa nih? Tanggal 30 ya kan? Yang NA ini, nah akan kita bawa bikin invoice selanjutnya. Makanya nih kita filter. Jadi yang kita ambil cuman yang NA aja. Kayak gini ya. Ini di copy semuanya. Kita taruh di. Nah ini N. Nah kita taruh di sini. Jadi kita harus bawa, makanya datanya disatuin tuh biar kita gampang ambilnya sih kalau aku. Maaf, ini boleh nggak aku geser Iya, sini? Kamu benerin aja ya. Nah, habis ini kita pakai ininya nih, kita ambil di judulnya, taruh di web. Ini sorry, ini semua di copy lagi. Jadi langsung aja harusnya. Taruh di WP. Karena kan ini kita bawa ya. Jadi yang pertama adalah yang di bulan kemarin, jangan apa-apa. Nah ini nama invoice number kita masukin dari sini. Nih, kamu lihat ya, ini kan kita udah masuk WP nih. Berarti kita udah mau bikin invoice, kita udah mau nyari datanya, order number, caranya di sales. Copy semuanya. Oke. Terus apa ini? Oh, paling atas itu harus yang bulan kemarin. Iya, jadi jangan sampai nggak kebawa pokoknya. Kalau nggak kebawa gitu berarti ntar selisih, nggak kebikin. Kalau misalnya kan lagi bulan Juli nih, minggu bulan Juli nih, kan kita lagi Iya. tanggal 12. Berarti kita ambil yang kita mau kerjain invoice minggu ini nih. Iya. Berarti kita ambil yang minggu ini. Iya betul. Pokoknya sebelumnya aja, WP sebelumnya aja bawa gitu pokoknya. Udah, pakai minum dulu lagi kan ada itunya ya gue. Iklan. Makanya. Terus ini ke lihat ya, pokoknya setiap judulnya apa yang dia minta. Oh status. Udah berarti lo cari status. Salah. Apa yang gue ganti?
Ini juga kita copy. Nah, create time yang tadi kita edit. Ambil create time. Nih. Terus seller SKU. Yang tadi udah aku kuningin ya. Nih kita ambil. Nah ini nanti nih kita bikinnya, kita isi dulu. Nah kalau Lazada itu dia satu semua ya. Kenapa satu? Jadi dia kalau misalnya ada yang beli 2 pun atas bawah, ngerti nggak? Jadi oke. nggak kuantitinya yang berubah. Kalau kuantitinya selalu satu. Selama gue bikin invoice sih selalu satu ya. Nah jadi ini kita isi aja dulu. Nah habis itu nih kita kan mau bikin ini ya. Ininya kan masih kosong. Aku taruh di tempat kamu yang tadi belajar itu. Oke. Jadi ini quantity order kan? Jadi Iya, kayak dia quantity. beli item ini berapa Ya, gitu? satu doang gitu. Betul. Kalau lagi kopi gue buka apa lagi? Udah, buka di tadi yang Sylvie belajar. Yang bukan, ngapain cepet banget sih tangannya. Tutup. Mana ya yang Ya, tutup? yang Juni. Yang ini tutup aja, tutup. Dan save. Buka lagi yang Sylvie belajar. Nah, buka yang SKU update. Heran. Tangannya loncer banget. Dah. Ini tuh kita mau pakai SKU-nya tuh yang ini, yang benernya nih. Nih, SKU accurate. Karena tadi tuh kita pakainya SKU e-commerce. Karena kalau kita mau impor, kita harus pakai ini nih. Jadi satu suara sama finance gitulah satu. Dia maunya pakai ini. Nah, ini di VLOOKUP. Coba di VLOOKUP. Bisa nggak? Nih, VLOOKUP ke yang tadi. Gimana? Belum. Oh, yaudah nih. Bingung. Nih, kamu kelihatan nggak? Maaf nih aku geser ya. Ini aku VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP. Ini ke data yang sini dulu. Seller, koma, ke yang tadi. Nih. Karena kita mau nyarinya tadi SKU accurate, nih kita ulang ya. Kan kita mau ngeceknya SKU accurate kan. Nah, ini kita giniin. Kita ambil 1, 2, 3 sampai SKU accurate, tarik 1, 2, 3 ke bawahin. Koma 0. Enter. Salah. Kita ulang ya, sama dengan VLOOKUP ke data yang ini, data seller SKU, koma. Dari D8 ya, bukan dari D2. Ya, pokoknya dari yang nggak ada aja. Oke. Dari yang nggak ada ya. Ulang lagi ya. Nih dari sini. Ulang. Sama dengan VLOOKUP, koma. Nah, kita mau nyari seller SKU 1, 2, 3 sampai bawah, koma, 3,0. Kok NA? Oh, ini nih barang baru ya. BCT traffic. Ya, terus kita ini dulu. Tutut. NA semua. Sama dengan VLOOKUP, koma, 1, 2, 3, 0. Nah, tuh kan jadi muncul semua tuh. Nah, kita sekarang mau nyari deskripsinya. Sama kayak tadi, sama dengan VLOOKUP ke yang seller SKU dulu. Koma, sama dari sini juga, dari A 1, 2, 3, 4 sampai deskripsi accurate, tarik ke bawah, koma 4,0, koma 4,0, enter, cas. Mau nyoba? Keren. Nyoba ya. Apa? Keren. Karena ada dia mah.
Emi mata orang di sini. Keren. Nah, ya ulang. ini jangan ngeblok dulu, kita ke satu fokus. Oke. Di sini juga jadi keren. Ini nih. Ke sini dulu. Udah. Dengan look up. Ini kalau kayak gini nggak usah ditulis kelamaan. Jadi kayak gini aja sama dengan VL tap. Nah, Oke. langsung jangan pakai mouse, pakai ini aja. Bukan. Nah, ya benar. Sebenarnya